Usia 5 sampai 18 tahun Oke. kurang dari 2 jam per hari. 5 sampai 18 tahun. Karena hakikatnya anak itu sampai 17 tahun, 11 bulan, 29 hari masih ke dokter anak. Jadi kita serius masih dok? membatasi. Serius? Serius. Saya juga pernah pernah melihat lah bahwa ternyata ketika kita sujud itu aliran darah kita ya dok ke betul kepala. sekali, ke kepala. Iya, akhirnya Jadi itu itu memberikan semua- manfaat. Betul banget. Jadi semua ketika kita sujud, semua aliran darah ke otak sehingga otak kita akan lebih fresh. Kita akan kayak recharge. Iya, recharge lagi. Nah, ini kan di era digital ini ya kan dok, Ya. jadi banyak anak itu yang udah terpapar gadget sejak dini. Nah, itu kan kayak fenomena udah gak asing lagi deh buat kita ya. Ya. Apalagi mungkin Gen Z yang udah punya anak, kayak kan ibu-ibu milenial udah pasti ngasih gadget tuh kepada anak-anaknya. Nah, kira-kira apa sih dampaknya dokter pada kesehatan mereka? Waduh, ngomongin tentang gadget nih. Nah, yang perlu diketahui, gadget itu tidak hanya serta-merta HP, handphone, Oke. ya, televisi, laptop, iPad, itu juga termasuk dengan gadget. Nah, dari Badan WHO, Badan Kesehatan Dunia, dan juga sudah dilansir oleh IDAI, kita membatasi penggunaan benda-benda tersebut. Kita bagi berdasarkan usia. Oke. Di bawah usia 2 tahun itu haram hukumnya untuk penggunaan gadget. Tapi kalau misalnya umur 2 tahun, kan di bawah 2 tahun tuh tidak boleh ya? Tidak boleh. Terus TV itu kan termasuk layar, Ya. dokter. Itu gimana kalau anak kecil yang nonton TV gitu? Tidak diberikan. Juga tidak diberikan. Tidak. Wow. Kemudian usia 2 sampai 5 tahun kurang dari 1 jam selama per hari. 2 sampai 5 tahun kurang dari 1 jam. Ya. Nah, ini Dan ibu-ibu yang satu lebih lagi dari 1 nih. jam itu, aduh. Lanjut dok, aduh seru nih, seru nih. Nah, usia 5 sampai 18 tahun Oke. kurang dari 2 jam per hari. 5 sampai 18 tahun. Karena hakikatnya anak itu sampai 17 tahun, 11 bulan, 29 hari masih ke dokter anak. Jadi kita masih dok? membatasi. Serius? Serius. Satu hari cuma boleh 2 jam doang. Iya. Makanya kita harus berbagi gitu. Mungkin jatahnya oke, di pagi hari kamu 15 menit dulu ya. Kemudian nanti di siang hari 15 menit lagi tuh. 15 menit sebenarnya cukup waktu yang lama sebenarnya. Gitu. Ini jujur dong, ini saya ilmu baru yang baru saya Ya. dapatkan benar-benar dari dokter nih, luar biasa insight-nya. Cuman begini dok, kalau kita lihat anak, oke lah SD mungkin di bawah kontrol orang tua, tapi kok udah remaja nih kan SMP, SMA, kan perlu itu dok, Ya. komunikasi dan lain sebagainya. Dan itu biasanya sudah mereka sama mereka dan gurunya sudah tidak lagi di bawah naungan orang tua. Nah itu bagaimana kira-kira? Ya. Nah, memang PR itu untuk anak-anak remaja ya. Karena ketika dia sudah di luar kita nggak bisa kontrol. Oke. Ya, tapi selama penggunaannya untuk baik, misalkan untuk berhubungan dengan keluarga, misal, ma aku udah mau pulang jemput ya, biasanya kayak gitu ya anak sekolahan. Atau mau menginformasikan, ma aku ada latihan dulu, jadi telat pulangnya kayak gitu, itu nggak masalah sebenarnya. Oke. Tapi yang untuk tantangan saat ini untuk anak remaja adalah penggunaan sosial media, misalkan platform-platform yang lain. Biasanya kan kita lamanya di situ ya. Iya, betul Penggunaan sekali. handphone kan kita bisa lihat dalam satu hari itu kamu lebih sering buka apa, Iya, melihat betul. apa, kayak Betul gitu kan. sekali. Nah itu yang kita sulit kontrol, gitu. Tapi untuk zaman sekarang penggunaan gadget itu biasanya bisa berhubungan dan connect ke handphone orang tua, Oh iya betul sekali. ya kan? Betul sekali. Jadi kita akan bisa mematikan alat tersebut ketika sudah limitnya sudah melewati. Wah, Jadi jatahnya main 1 jam. iya. Oke, di kita setting 1 jam, habis setelah 1 jam, nanti gadget yang dia punya akan mati. Wah. Gitu. Ini sama dok dengan salah satu fitur Quora. Ini masuk nih. Oh iya. Jadi gimana? fitur Quora ada yang namanya Quora Family ya kan di Quora. Jadi itu kan mungkin Mutia tadi udah jelasin bahwa Quora itu kan tempat untuk belajar Quran. Oke. Jadi belajar Quran itu bisa buat anak-anak juga. Belajar Quran buat anak, dan di aplikasi Quora tuh orang tua bisa kontrol kira-kira progres belajar anaknya udah sampai mana aja. Nah, Nice. itu masuk banget. Padahal tadi nggak ada kita mau ngomongin Quora Iya. ya, jadi masuk nih kayak gitu.
Mungkin ibu-ibu yang penasaran untuk mengkontrol progres belajar anaknya bisa banget ya pakai Qur'an ya dok ya? Bisa ya. Oke, nih dokter. Sebagai seorang muslim, menurut dokter bagaimana nilai-nilai Quran atau ajaran Islam bisa membantu membentuk pola hidup sehat bagi anak? Nih ya, kalau kita zaman kecil kita ingat kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari itu aja kita udah tahu ya. Menjaga kebersihan diri, jasmani kita maupun rohani kita, ya itu bisa akan menjauhkan kita dari segala macam penyakit. Ya, kebersihan jasmani aja, dengan kamu mandi rutin, dengan kamu cuci tangan, dengan kamu sikat gigi, kamu pakai sampoan, itu kuman-kuman yang mungkin ada di sekitar tubuh kita akan menghilang. Sehingga itu akan mengurangi yang namanya penyakit. Penyakit ya. Dari situ aja kita sudah ketahuan. Ditambah lagi di Islam kita wajib sholat 5 waktu ya dok? Ya, nah terlebih dengan sholat, gerakan-gerakan sholat. Ya, dari yang namanya kita takbiratul ihram, kemudian kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu gerakan-gerakan yang akan melatih fleksibilitas kita. Dan itu juga bisa melancarkan sirkulasi darah. Wow. Itu jadi banyak manfaatnya ternyata. Iya, saya juga pernah melihat lah bahwa ternyata ketika kita sujud itu aliran darah kita ya dok ke betul kepala. Sekali, ke kepala. Iya, akhirnya jadi itu memberikan manfaat. Betul banget. Jadi semua ketika kita sujud, semua aliran darah ke otak sehingga otak kita akan lebih fresh. Kita akan kayak recharge. Iya, recharge lagi. Tapi ada catatan dok ternyata. Apa ya? Kalau di Islam itu kan ketika kita sholat ada yang namanya tumak nina, khusyuk dan lain sebagainya. Nah ternyata ketika kita tidak tumak nina lah dalam sholat atau tidak khusyuk, tidak mindfulness istilahnya, itu peredaran darahnya juga katanya tidak terlalu lancar. Ya betul. Itu juga berpengaruh, benar ya dok ya? Wow. Iya. Jadi memang kita memiliki waktu-waktu tertentu untuk mencapai tujuannya. Gitu. Jadi memang betul ya, Islam itu begitu indahnya mereka sampai mengatur dengan gerakan-gerakan itu malah berefek baik untuk kita. Wah, jadi bukan hanya rohani kita ya dok ya, istilahnya bukan cuma batin atau spiritual kita, tapi fisik juga berpengaruh kepada pola kesehatan. Betul banget. Berarti ini fokusnya bukan lagi soal anak ya dok ya, tapi kita semuanya. Semua usia. Semua usia, wow. Bayangin mungkin kita kok udah tua udah jarang gerak ya dok ya, tapi ketika kita harus sholat dan lain sebagainya, mungkin itu kewajiban. Mungkin ada sebagian orang yang melakukannya bukan karena kebutuhan, tapi karena keterpaksaan kewajiban itu tadi. Tapi akhirnya itu tetap akan memberi manfaat. Wah, luar biasa. Oke, dokter ini ada pertanyaan dari audiensnya Qur'ani. Katanya, dokter, dalam sehari berapakah batas maksimal konsumsi gula untuk anak usia 3 tahun? Jadi kalau mungkin orang tua di rumah nih pasti udah berseliweran banget di sosial media tentang berapa takarannya. Nah, untuk di atas usia 2 tahun sampai 4 tahun itu kita penggunaannya sebanyak 15 sampai 16 gram per hari. Nah, 15? Ya, tapi gimana dok ngitungnya? Masa kita harus ukur berapa gram? Nah, kita itu anggapannya 1 sendok teh itu setara 4 gram. Jadi ketika dia butuh 16 gram berarti kita 4 sendok teh. Dan itu hanya untuk selama 1 hari aja. Gitu. Jadi kita pandai-pandai membagi makanan tersebut. Jatah untuk makanan pagi yang ini, makanan siangnya sekian, makanan malam sekian, kemudian di antara makan pagi sama siang ada snack, antara makan siang sama malam juga ada snack. Jadi semua akan tertakar. Gitu. Terus kalau orang dewasa dok? Sebenarnya semakin kita dewasa, takaran juga nanti akan meningkat. Gitu. Jadi mungkin bisa akan sampai 8-9 sendok dalam sehari gitu. Sendok teh ya, bukan sendok manusia yang kayak biasa kita. Gitu. Sendok teh ya. Sendok teh beda sama sendok makan teman-teman semuanya. Jadi itu ya udah terjawab ya. Jadi anak di usia 3 tahun itu hanya boleh 6-15 gram sendok teh saja. Ingat ya, sendok teh, jangan sendok makan nanti kelebihan. Oke, pertanyaan yang kedua dokter. Dokter, di usia berapakah anak biasanya berhenti tantrum? Ngomong-ngomong tentang tantrum seperti ini, biasanya itu tantrum terjadi karena anak belum bisa mengungkapkan sesuatu keinginannya.
Oke. Jadi kemampuan verbalnya masih belum baik. Dan itu biasanya terjadi sekitar usia 1,5 tahun sampai 4 tahunan. Oke. Nah, ketika di atas 4 tahun itu untuk kemampuan verbalnya meningkat. Jadi dia sudah bisa membicarakan atau menyampaikan sesuatu dengan jelas. Oke. Gitu. Jadi ketika dia sudah bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas dan kita memberikan respon yang baik pula, tantrum akan hilang. Gitu. Jadi memang buat ayah bunda di rumah harus bersabar ketika memiliki anak balita di bawah 5 tahun. Karena apa? Ya tantrum tadi. Iya. Gitu. Tapi itu kan kecenderungan biasanya ya, Dok Ya. ya. Tapi kan biasanya kita pernah lihat nggak sih bahwa anak-anak udah gede, dia udah bisa punya kesadaran. Biasanya kan anak di atas anak umur 4 tahun kan baru punya kesadaran kan. Kalau 1 sampai 3 biasanya dia nggak punya kesadaran masih kan. Nah, biasanya yang udah SD pun dia tantrum gitu, Dok. Bukan hanya di dalam rumah tapi bahkan di luar rumah pun begitu. Nah, itu biasanya kenapa, Dok? Apakah karena pola asuh atau seperti apa? Biasanya sih kebanyakan adalah keinginan yang tidak tercapai. Keinginan yang tidak Ya, tercapai. misalkan anak ini pengen ini, tapi keluar menurut orang tuanya nanti dulu deh, belum butuh gitu. Karena rasa anaknya, apalagi misalkan anak tunggal gitu, merasa nggak ada saingan apa segala macam. Jadi apa yang dia pengen harus diwujudkan seperti itu. Nah, karena dia memiliki rasa seperti itu, sehingga akan menyebabkan tantrum yang berkepanjangan. Gitu. Bahkan sampai SMA juga bisa. Bahkan seumur kita juga mungkin bisa tantrum. Gitu, karena sesuatu hal yang tidak didapatkan ya. Gitu. Nah, caranya gimana biar agar rasa tantrum ini bisa kita kurangi? Ya, dengan pola asuh. Betul sekali. Pola asuh, kita harus memberikan pengertian kepada anak. Nah, untuk mendapatkan ini kita tunda dulu ya, karena misalkan uangnya untuk kita pakai ini dulu. Nanti ketika sudah ada uangnya lagi, nanti kita tabung bersama-sama untuk mendapatkan keinginan kamu ya. Kayak gitu. Sebenarnya kita cukup hanya memberikan penjelasan aja sih. Cuman kadang-kadang orang tua zaman sekarang tuh malas untuk menjelaskan. Jadi lebih cukup untuk enggak, not nih nanti ibu-ibu. dulu gitu kan ya. Nah, sedangkan lupa untuk menjelaskan ke anaknya itu kenapa sih enggak gitu. Nah, anak tuh betul justru sekali. butuh dengan pemberian alasan yang logik gitu dan dapat diterima, anak juga akan menerima kok. Harus penjelasan yang logik. Akhirnya itu penjelasan itu penting sekali. Balik-balik sama respon ya. Responnya harus apa ya, pola asuh otoritatif ya. Mungkin bukan otoritatif, itu kan terkesan kayak orang tua perintah A gitu kan ya. Jadi dia harus ada kombinasi antara ya pokoknya komunikasi dua arah aja. Gitu. Anak juga bisa menyampaikan keinginan dan anak juga bisa menyampaikan saran, bahkan kritik bahkan ke orang tua. Begitu juga sebaliknya. Jadi mereka harus ada komunikasi dua arah yang bolak-balik. Ininya bondingnya harus oke ya, Dok ya. Balik-balik sama tadi dokter sampaikan, bondingnya harus oke. Betul. Oke, ini Dok ada last pertanyaan. Sebenarnya masih ada sih, cuman kita ambil dikit aja, nanti nggak selesai. Ini dokter mau dinas lagi soalnya nih, oke. Gimana solusi untuk anak yang small eater? Small eater. Nah. Oke. Jadi small eater itu kita harus tahu dulu nih, small eater ini bunda-bunda udah keren banget nih, udah tahu small eater itu apaan. Jadi dari definisi sendiri small eater itu adalah anak makan tapi porsinya sedikit. Oke. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya aja itu small eater kan ya. Gitu. Jadi tipsnya adalah pertama ayah bunda harus tahu dulu nih. Biasanya kalau saya sarankan dokter ayah bunda harus ketemu sama dokter anak dulu. Karena kita akan menghitung yang namanya kebutuhan kalori dia. Gitu. Berapa yang harus dia butuhkan untuk selama 1 hari untuk meningkatkan berat badan dan segala macam. Gitu. Nanti setelah dihitung baru nanti kita berikan opsi kepada ayah bunda. Gitu. Nanti berarti sarannya adalah biasanya tawarkan makanan utama dan makanan selingan atau snack lebih sering. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian makanan baik makanan utama maupun selingan kita harus bisa dengan porsi yang kecil tapi dia mendapatkan kalori yang tinggi. Gitu. Jadi dengan porsi yang kecil menunya sudah komplit. Kalau misalkan nih kita makan lauk pauk, nasi, ayam, kemudian sayur mayur mungkin. Nah, itu dalam porsi yang lumayan banyak dong, ya enggak? Nah,
gimana caranya untuk misalkan ini kalorinya 500 misalkan ya. Gimana caranya kalau 500 itu kita package dalam bentuk yang kecil. Lebih kecil ya. Ya, apa yang didapatkan mungkin risoles, makanan tradisional aja. Gitu. Lemper, arem-arem gitu. Atau bahkan puding mungkin agar-agar itu juga cukup sebenarnya. Wow. Itu dengan makanan porsi kecil tapi kalorinya terjaga untuk si anak gitu. Akhirnya kita sebagai orang tua pun harus lebih terbuka lagi ya dokter ya tentang angka nilai gizinya. Bisa Betul. dibilang kita harus memperhitungkan nih. Iya. Dan harus akhirnya bagaimana kalori yang besar itu tadi kita dikecilin dengan visualnya lah, porsinya betul. jadi kecil tapi kalorinya tetap terpenuhi. Betul sekali. Nah, semoga sudah terjawab ya ini yang bertanya. Oke, dokter. Ini apa sih tips praktis dari dokter agar orang tua bisa menjaga kesehatan anak baik secara fisik maupun mental? Tipsnya sehari-hari. Oke. Sebenarnya tadi ya sudah hampir kayak pertanyaan sebelumnya. Jadi children see, children do. Jadi jadilah role model yang baik buat anak. Contohkanlah yang baik-baik, baik dari kita bersikap, bertutur kata, berperilaku, kemudian dalam mengambil keputusan pun kita harus biasanya melibatkan anak. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya mengambil keputusan secara sepihak, tapi harus dua belah pihak harus mengetahui. Oke, kita mengambil keputusan ini tujuannya ini. Ini yang pengen kita gapai. Nah, sehingga mereka juga akan dengan pola yang seperti itu nanti anak akan mencontoh, lalu dia akan menerapkan hal tersebut. Dan bagusnya lagi dia akan mencontohkan lagi ketika dia dewasa dan ke anak-anaknya pula. Gitu. Iya. Jadi ini akhirnya kesadaran orang tua juga penting ya dok ya, untuk bisa supaya anak-anak kita sehat, bukan hanya sehat secara fisiknya saja tapi juga batinnya. Karena kalau dilihat Indonesia sekarang ya dok ya, kalau soal isu mental health ini pun juga gonjang-ganjing sekali ya. Isu mental health, jadi bukan hanya isu kesehatan baik secara fisik tapi juga secara batinnya dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini dokter sebenarnya ada dua education lagi deh. Education lagi. Yang pertama, sebutin sesuatu aja dulu kali ya. Kira-kira kalau dari dokter sendiri ada nggak sih tips and trick gitu dalam bikin meal plan lah buat anak? Makanan. Makanan. Oke. Makanan. Jadi berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk jadwal kita ada yang namanya aturan makan. Ya, kita akan membuat jadwal makan sedemikian rupa yang akan kita terapkan. Ya, terutama ketika anak-anak sudah memulai MPASI. Ya, kita sudah harus mengajarkan yang namanya jadwal makan itu ketika dia mulai MPASI. Gitu. Kita harus sesuaikan dengan tiap anak akan berbeda-beda. Ya, misalkan anak bangun jam 4:30, ya. Jam 6 kita sudah mulai start. Ya, jam 6 kita sudah mulai namanya pemberian. Kalau anaknya ASI, kita akan memberikan ASI jam 6. 2 jam berikutnya kita akan memberikan makan pagi, berarti jam 8. Jam 10 akan kita berikan snack. Ya. Kemudian jam 12 makan siang. Jam 2 siang snack lagi. Jam 4 sore dia boleh ASI. Kemudian jam 18 makan malam, kemudian jam 8 malam ASI lalu tidur. Jadi kita akan mengatur jadwal itu tiap 2 jam. Kenapa di 2 jam seringan banget? Enggak, karena kita ada prinsipnya. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, lambung itu akan mengosongkan isinya 2 jam berikutnya. Karena anak ini lagi masa pertumbuhan, masa perkembangan, makanya ketika prinsip lambung sudah mengeluarkan, sudah meneruskan lagi makanan yang dimakan sebelumnya, maka kita isi lagi dengan makanan. Oh begitu, itu kenapa harus 2 jam ya? Betul. Dan yang harus ayah bunda juga tahu adalah proses makan ini hanya cukup selama 30 menit. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih daripada itu dan belum habis? Tidak ada efeknya. Justru anak makan lebih bosan. Begitu. Gitu. Jadi cukup 30 menit dan tidak ada yang namanya distraksi. Berarti sambil artinya screen time? nggak boleh kita sambil gadget, nggak boleh sambil nonton TV, nggak boleh sambil jalan-jalan, nggak boleh. Oh berarti ibu sering ngasih makanan di jalan itu nggak boleh juga Nggak ya? boleh. Jadi memang benar-benar harus diterapkan makan adalah di meja makan, duduk. Dan baiknya lagi ketika anak makan orang tua juga makan. Jadi dia akan mencontoh, lagi-lagi mencontoh, melihat dia akan lakukan.
Wow. Gitu. Wow. Nah, saya tuh pernah ya dokter dengar kasus bahwa anaknya ini nggak dikasih makan. Ya udah kasih makan, tunggu dia lapar aja. Kalau sekarang dia belum lapar, jadi nggak usah dikasih makan. Akhirnya dari pagi sampai siang anak belum makan, sore baru makan. Padahal umurnya tuh masih masa pertumbuhan. Kalau tidak salah sekitar 3 atau 4 tahun gitu. Itu menurut dokter bagaimana? Salah besar. Salah besar. Oke. Itu berlaku untuk anak-anak di masa pertumbuhannya sampai usia 2 tahun. Kan kita golden period itu 1000 hari pertama kehidupan. Artinya dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Oke. Gitu. Itu periode emas untuk kita mencapai pertumbuhan yang optimal. Tumbuh dan kembang optimal. Pertumbuhan berarti artinya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, status gizi itu semuanya baik. Kemudian perkembangan dari sisi motorik, kemudian dari sisi personal sosial, kemandirian, kemudian bahasa itu juga baik. Itu 2 tahun pertama akan kita kejar. Gitu. Dengan penjadwalan tersebut itu yang pengen kita gapai. Gitu. Periode emas itu yang akan kita kejar. Wow. Gitu. Berarti penting sekali ya untuk umur 0 sampai 2 tahun untuk memberikan makanan dengan jam-jam yang tadi sebelumnya sudah dokter sebutkan. Betul sekali. Karena dengan hal itu akan membantu untuk perkembangan anak supaya lebih oke dan mencegah stunting. Betul sekali. Oke, last question dokter. Untuk menutup obrolan kita pada hari ini, mungkin boleh dokter berikan pesan-pesan kepada ayah bunda yang sedang menonton podcast kita ini. Oke, halo ayah bunda. Jadi pesan dari saya yang pertama adalah penuhi asupan nutrisi anak. Ya, berikan mereka makanan utama 3 kali, pagi, siang, malam. Kemudian bisa diberikan makanan selingan 1-2 kali. Oke, dan pastikan makanan itu yang memenuhi kebutuhan kalori dia dalam 1 hari. Yang kedua, penuhi jadwal imunisasinya, lengkapi ayah bunda ya, jangan sampai bolong, jangan sampai terlupakan. Ingat loh, yang namanya imunisasi itu adalah hak anak. Jadi kita sebagai orang tua harus membantu memenuhi hak anak untuk hidup sehat. Yang ketiga, berikan rasa kasih sayang, interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Buatlah bonding seenak mungkin, senyaman mungkin, agar nanti kelak ketika dia remaja dia akan merasa ayahku adalah pahlawanku, ibuku adalah sahabatku. Dan yang keempat, yang terakhir, penuhi waktu tidur anak. Ya, karena itu penting juga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke? Oke dokter, jazakallah khairan, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Teman-teman, sahabat Qoro'a, ayah bunda yang nonton podcast ini, semoga teman-teman semuanya dapat terinspirasi dan juga tentunya bermanfaat buat ayah bunda yang sedang mungkin lagi struggle ngurus anaknya ya, atau mungkin yang baru melahirkan, atau yang sekarang lagi punya toddler yang lagi aktif-aktifnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga apapun usaha yang ayah bunda lakukan bernilai pahala. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila ada salah kata atau perilaku selama berjalannya podcast ini, kami mohon maaf. Jazakumullah khairan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.